Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus keluarga besar almarhum Haji Rahman senis keluarga, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minggu keempat, mohon izinnya paling lama 15 menit lah, paling cepat 7 menit. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 7 hal yang harus kita hindari, karena 7 hal ini bisa membuat kita susah hidup di sini, di dunia ini. Apa 7 itu? Yang pertama, hindari berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surat Toha ayat 124, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Surah Toha ayat 124. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man a'rada, barang siapa yang berpaling, ang zikri, dari peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu, maka sesungguhnya bagi dia ma'isyatan dongka, ma'isyah, penghidupan, dongka yang sempit. Hidup di dunia ini, dunia banyak tapi berasa sempit, gelisah, cemas. Kenapa? A'rada an zikri, berpaling dari peringatan Allah, tak peduli dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah berfirman, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa nahsyuruhu, dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mengumpulkan orang itu yaumal qiyamah, di hari kiamat, a'ma. Apa? A'ma, buta. Subhanallah min zalik. Selama hidup di dunianya enggak pernah itu peduli dengan Al-Qur'an, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di sana itu masing-masing punya urusan. Allah kasih buta matanya. Subhanallah min zalik. Ayo pelajari ayat-ayat Allah, Al-Quran. Jangan Quran dipajang, tak pernah dibaca. Baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Penghidupan yang sempit, gelisah, cemas, dicabut keberkahannya, hatinya itu merasakan sempit, berbeda banyak misalnya. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Yang membuat kita susah hidup di dunia ini, apalagi di akhirat, durhaka kepada orang tuanya. Hindari itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dzunubi yu'akhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Semua dosa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ditunda hukumannya sampai datang hisab hari kiamat, illa kecuali. Jadi hukumannya itu di dunia dapat nih, illa nih. Al-bahyu, perbuatan zina. Itu orang yang berbuat zina itu dapat DP hukuman di dunianya, nanti di akhirat juga. Perbuatan zina kata Rasulullah SAW. Yang kedua kata beliau, wa uququl walidain, orang yang durhaka sama kedua orang tuanya. Coba dilihat itu kehidupan orang yang durhaka, anak yang durhaka sama orang tuanya, kehidupan dunianya itu, lihat, susah biasanya itu, nggak berkah hidupnya. Tapi orang anak yang berbakti sama orang tuanya, berkah itu, anaknya soleh. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, au qati'atur rahimi, memutuskan hubungan silaturahmi, apalagi jangan sampai putus dengan saudara kandung gara-gara warisan. Nggak saling sapa menyapa sampai setahun misalnya. Subhanallah. Makanya lihat, orang yang memutuskan hubungan silaturahmi, lihat hidupnya itu, seolah dia hidup itu meninggal sendiri di kubur itu, kayak nggak kenal sama saudara misalnya. Diputus hubungan silaturahmi. Yu'azzilu li sahibiha fid dunya qabla al-maut, kata Rasulullah SAW. Ketiga hal ini, perbuatan zina, durhaka sama kedua orang tuanya, dan pemutus silaturahmi, ini di dunianya dapat tuh hukuman qabla al-maut, sebelum dia meninggal. Kalau setelah meninggal pastilah itu, apalagi belum bertobat. Hadis riwayat Bukhari yang ketiga, hindari ini, bermuamalah dengan riba, jauhi riba apapun alasannya. Dalam surat Al-Baqarah 275 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Alladzina ya'kuluna riba, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang makan riba, mengambil riba, la yaqumuna, tidak dapat berdiri, kata Allah Subhanahu wa taala, illa kama yaqumul ladzi, melainkan seperti berdirinya yatakhabbathu syaitan. Orang berdiri kemasukan setan, kesurupan, dirinya nggak tegak gitu. Minal masi, lantaran tekanan penyakit gila. Artinya apa? Orang yang makan riba, subhanallah, jangan sampai itu berdirinya oleng, nggak tegak, hidupnya nggak tenang, gelisah lah, macam-macam. Duitnya banyak tapi gelisah, ada yang dipikiri gitu, nggak tenang gitu, mondar mandir sana sini. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah hindari ini, sifat bakhil. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atahullahu malan, orang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, falam yuaddi zakatahu, enggak mau zakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, masalul lahu maluhu suja'an, maka akan datang wujud harta yang dia bakhilkan itu ular suja', ular yang besar, menarik dengan dua tulang rahangnya yang lebar, lantas berkata, yaqul ana maluka ana kangzuka, wahai
Aku ini harta simpanan yang kalian bakhilkan. Kalau kita mampu bantu orang yang kesusahan, kesulitan, insya Allah berkah itu. Coba ambil hikmah itu. Orang yang secara materi mampu, tapi dia nggak peduli dengan sesamanya, coba hidupnya itu serba kekurangan, walau hartanya banyak. Yang kelima, para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan menggunjing, hindari itu. Ya, apalagi menggunjing sesama muslim, sesama mukmin. Subhanallah. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, waktu Mi'raj itu Rasulullah SAW melihat ada satu kaum itu mencakar-cakar wajahnya dan dadanya dengan kuku-kukunya dari timah. Lantas Rasulullah nanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, mereka siapa wahai Jibril? Lantas Jibril menjawab, itulah orang-orang yang suka makan daging busuk saudaranya. Keburukan saudaranya sesamanya dibuka itu, aibnya disebarin, dicari kesalahan-kesalahannya, aibnya. Yang lebih jahat adalah disebarkan kepada orang lain. Itu sama aja dia makan daging busuk saudaranya. Kalau busuk kan kotor, aib, ya, keburukan. Jaga lisan kita. Sebenci apapun dengan sesama, tutupi aibnya. Kata Rasulullah SAW, siapa yang menutupi aib sesama saudaranya, Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti akan tutup itu aib kita. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, hindari ini, jangan sekali-kali menyakiti tetangga. Tapi ngeselin, sudah maafin. Jangan dipendam. Jangan sampai menyakiti tetangga. Rasulullah SAW pernah bersabda, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min. Demi Allah mereka tidak beriman, demi Allah tidak beriman. 3 kali. Siapa? Lantas sahabat nanya, ya Rasul, ya Rasulullah, siapa ya Rasul yang disebut tidak beriman ya Rasul? Alladzi ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tetangganya itu merasa tidak aman dari kejahatannya dia. Orang yang seperti ini, tetangga itu enggak aman karena kejahatannya dia itu. Sehingga orang yang maaf sering menyakiti tetangga, coba koreksi ibadahnya. Harusnya kan orang ibadah, orang yang rajin ibadah, harusnya itu mengayomi tetangganya, tidak lantas menyakiti. Terakhir, para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir, hindari, jangan menyebut-nyebut pemberian kita. Kalau sudah sedekah, sudah infak, sudah ikhlas saja, tidak usah disebut-sebut. Itu masalah itu. Dulu saya bantu gitu, sekarang jadi bagus, itu udah ada saya itu dulu nyumbang gitu. Jangan sampai menyebut-nyebut pemberian. Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara kepada mereka di hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, tidak juga menengok mereka. Wala yuzakkihim, dan tidak mensucikan mereka. Walahum azabun alim, bagi mereka siksa yang pedih. Siapa ya Rasul? 3 orang. Di antaranya adalah al-mannanul ladzi la yu'ti syai'an illa mannah, wal munaffaqu sila'adahu bil halifil fajir. Menyebut-nyebut pemberian nggak ikhlas kayaknya gitu. Kalau memberi ikhlas saja lillahi ta'ala, tidak usah minta dipuji-puji orang.
ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan lagi adalah orang yang bersumpah palsu. Dikasih duit suruh sumpah palsu di pengadilan, sumpah naudzubillah. Orang yang seperti ini kata Rasulullah, la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Mudah-mudahan kita dihindari dari 7 hal ini. Berusahalah menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan kita nanti di akhirat dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.